Selamat pagi rekan-rekan pemuda yang dikasihi Tuhan. Atas anugerah Tuhan, kita diberikan kesempatan untuk beribadah kepadanya. Mari kita persiapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kita angkat pujian seluruh dunia, hai nyanyikanlah. Kebaktian ini berlangsung karena pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya tetap untuk selama-lamanya. Salam sejahtera bagi saudara yang datang dalam nama Tuhan, Tuhan beserta saudara. Rekan-rekan pemuda, sebagian besar dari kita pasti pernah membuat CV atau resume. Dokumen tersebut biasanya diperlukan untuk melamar pekerjaan, organisasi, dan lain-lain. Salah satu bagian dalam CV adalah daftar keahlian atau kemampuan kita. Misalnya mungkin ada yang mencantumkan public speaking, Excel skill, bermain gitar, dan lain sebagainya. Terkadang kita merasa bahwa kemampuan-kemampuan tersebut merupakan hasil jerih payah atau usaha kita sendiri yang mungkin sulit untuk kita dapatkan atau pelajari. Tidak jarang kita lupa bahwa segala kemampuan dan potensi dalam diri kita merupakan anugerah dari Tuhan. Dalam ibadah kali ini, kita mau belajar untuk menyadari bahwa setiap talenta dan kemampuan merupakan anugerah unik yang secara khusus Tuhan berikan untuk masing-masing dari kita. Terlebih dari itu, anugerah tersebut bertujuan bukan untuk keuntungan kita sendiri, melainkan untuk melayani sesama dan memuliakan namanya. Sebagai ayat pembuka ibadah kita pada hari ini, diambil dari Roma 11 ayat 36 yang berbunyi demikian. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Marilah kita angkat pujian dari NKB 126, Tuhan memanggilmu.
Rekan-rekan pemuda, mari kita bersatu dalam doa pengakuan dosa. Bapa, kami datang ke hadirat-Mu untuk mengakui dosa-dosa kami. Kami sering kali melukai hati sesama kami, baik melalui perbuatan maupun perkataan kami, bahkan kepada orang-orang yang kami sayangi, orang-orang terdekat kami. Ampuni kami ya Tuhan. Setiap hari kami berusaha memperjuangkan kehidupan yang lebih baik, namun tidak jarang kami lebih mementingkan kesenangan dan kepentingan diri sendiri di atas kehidupan orang lain. Ampuni kami ya Tuhan. Dengan talenta yang kami miliki, kami lupa bahwa itu pemberian Tuhan. Tidak jarang kami menjadi angkuh atas segala kelebihan yang Tuhan berikan untuk kami, seakan-akan kami yang mengusahakannya. Terlebih lagi kami lalai menggunakannya, padahal Tuhan seringkali membukakan kesempatan untuk kami dapat mengembangkan talenta kami di setiap tempat yang Tuhan boleh izinkan kami berada, sehingga kami dapat berkarya, melayani sesama. Ampuni kami ya Tuhan. Ubahlah hati kami ya Tuhan, untuk dapat menyadari segala dosa kami, dan teguhkanlah kami untuk tidak mengulanginya kembali. Kuatkan kami Tuhan, untuk dapat menghidupi setiap firman yang Tuhan tanamkan dalam hati kami, sehingga kami dapat berbuah. Kami menyerahkan doa kami hanya dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bagi setiap kita yang telah mengaku dosanya di hadapan Allah, diberikan berita anugerah yang diambil dari 1 Korintus 15 ayat 58 yang berbunyi demikian. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan.
Mari teman-teman pemuda-pemudi yang dikasihi Tuhan, kita mempersiapkan hati kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, terima kasih untuk hari baru yang boleh Tuhan berikan kepada setiap kami. Kami juga sungguh bersyukur kami boleh dipertemukan Tuhan dalam ibadah online pemuda-pemudi umat Tuhan di GKI Perumahan Citra 1. Kami boleh memuji memuliakan nama Tuhan, dan saat ini kami kembali diberikan kesempatan terbaik untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami menyadari keterbatasan kami sebagai manusia, tapi kami percaya Roh Kudus akan menolong setiap kami, baik hamba-Mu yang Tuhan pakai untuk menyampaikan kebenaran firman dalam khotbah yang akan diberitakan, maupun juga setiap kami, teman-teman muda di rumah kami masing-masing. Kiranya firman Tuhan meneguhkan iman kami untuk bersyukur untuk setiap anugerah, karunia yang Tuhan berikan kepada setiap kami, dan kami mau pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Bersabdalah Tuhan, kami semua siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami telah berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan dari surat 1 Korintus pasal 12 ayat 4 sampai dengan 11. Demikianlah firman Tuhan. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mukjizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memelihara dalam kehidupannya setiap hari. Haleluya. Teman-teman pemuda-pemudi yang dikasihi Tuhan, apa kabar? Mudah-mudahan selalu bersukacita, sehat, dan semangat untuk menjalani hari yang Tuhan beri kepada setiap kita. Hari ini kita merenungkan kembali sebuah tema God-given talents. Teman-teman, ketika menyiapkan khotbah ini, saya mengingat salah satu aktivitas ketika zaman kuliah dulu. Ketika itu kami membahas tentang mengenal diri dan juga orang lain. Dalam aktivitas itu, saya dan teman-teman diajak untuk membuat sebuah bagan. Jadi seperti sebuah kolom di satu kertas, lalu kemudian dibagi dua. Pada sisi kiri ditulis kekurangan, di sisi kanan ditulis kelebihan. Jadi plus dan minus. Lalu kemudian kami duduk melingkar dan mulai mengisi apa yang menjadi kelebihan dan kekurangan setiap kami. Setelah beberapa menit saya dikasih waktu untuk mengisi tentang diri saya, maka kertas tersebut kemudian dipindahkan ke sisi kanan saya, dan teman yang ada di sisi kanan itu mulai mengisi bagaimana ia mengenal saya, apa yang menjadi kelebihan, apa yang menjadi kekurangan. Aktivitas ini teman-teman tentu saja dimaknai secara positif, bahwa inilah kita. Dalam diri kita ada sisi plus, ada sisi minus, ada kelebihan, ada juga kekurangan. Yang menjadi kelebihan tentu kita pelihara dan tingkatkan. Tapi sisi yang sebaliknya, kekurangan kita, itu menjadi kesempatan bagi kita untuk bercermin diri dan berupaya semakin, yuk kita lebih baik lagi.
Nah, apa yang mau saya katakan dari aktivitas sederhana ini? Kenapa saya bercerita tentang ini? Karena inilah perenungan kita. Bahwa setiap kita, saya dan teman-teman punya kelebihan dan kekurangan dalam diri kita. Semua yang ada jadi kesempatan bagi kita untuk terus bertumbuh. Dan kita mau memperlengkapi diri kita. Jangan kemudian kita merasa bahwa kita ini lebih baik, lebih oke, lebih pandai, atau lebih yang lainnya daripada orang lain. Lalu kemudian kita mulai membandingkan, bahkan juga mempertandingkan diri kita dengan orang lain. Kalau ini yang terjadi teman-teman, maka dampaknya menjadi tidak sehat, tidak baik. Dan ujungnya apa? Kita selalu merasa paling baik. Kitanya, keakuan kitanya yang muncul. Ini menjadi yang utama terus dan terus. Dan kalau ini yang terjadi dalam sebuah komunitas, bahaya. Kenapa? Karena merasa diri lebih akan membuat relasi dalam sebuah persekutuan komunitas menjadi rusak. Nah, teman-teman pemuda, pergumulan ini yang juga dialami oleh jemaat di Korintus. Salah satu karakteristik jemaat Korintus adalah jemaat yang kaya dalam berbagai hal. Kaya akan suku bangsa, karena memang ada pendatang dari berbagai tempat. Lalu kaya dalam aliran filsafat, kaya dalam agama, kaya dalam intelektualitas atau tingkat pendidikan. Dan tentu saja jemaat ini juga kaya secara materi. Jadi wow, betapa luar biasa teman-teman jemaat di Korintus. Tapi ternyata dengan kekayaan yang ada, kemudian muncul persoalan di dalam jemaat ini. Di Korintus kemudian terbagi golongan jemaat. Di satu sisi menonjolkan dirinya, dan di sisi yang lain mengabaikan keberadaan orang lain atau sesama di sekelilingnya. Menonjolkan diri, merasa diri lebih, itu yang seperti apa? Kita tahu tadi bahwa di Korintus jemaatnya beragam. Saya katakan sangat kaya dalam berbagai hal, termasuk juga kekayaan karunia rohani. Karunia rohani dipandang sebagai sebuah tanda kedewasaan rohani atau hidup beriman seseorang. Sehingga jemaat Korintus ada dalam pandangan bahwa mereka yang memiliki karunia rohani itu, maka mereka lebih beriman, lebih spiritualis, lebih rohani, dan lebih baik dibandingkan dengan yang lain. Akhirnya terjadi seperti sebuah persaingan yang tidak sehat. Setiap orang merasa dirinya, oh saya lebih rohani, lebih berkuasa daripada yang lain. Mereka hanya fokus pada apa yang mereka miliki, kekayaan rohani itu, dan mereka tidak melihat bahwa ada Allah, Sang Pemberi karunia itu di dalam hidup mereka. Nah, inilah yang kemudian dinasihatkan oleh Paulus. Di tengah pergumulan dan situasi yang terjadi saat itu, Paulus mengingatkan jemaat di Korintus yang tadi kita baca dalam 1 Korintus 12 ayat 4 sampai dengan 11. Apa yang dinasihatkan Paulus? Yang pertama, teman-teman, bahwa karunia adalah anugerah dan sumber karunia itu adalah Allah sendiri. Itu ayat 4 sampai 6. Kalau bicara karunia, karunia itu karisma dari istilah Yunani, artinya apa? Sesuatu yang secara khusus memang dianugerahkan oleh Allah bagi orang percaya. Karunia Allah adalah sesuatu yang datangnya dari Allah, inisiatifnya dari Allah, sehingga tidak akan pernah ada kalau hanya melulu usaha dari manusia sendiri. Nah, kalau kita tiba dalam pemahaman ini, maka kita meyakini bahwa Allah lah sumber karunia itu. Karenanya tidak ada seorang pun yang kemudian dapat memegahkan diri, meremehkan atau merendahkan yang lain atas karunia yang dimilikinya. Sekali lagi teman-teman, semua itu berasal dari Allah. Dan kalau kita menyadari bahwa semua berasal dari Allah, maka tidak perlu ada persaingan atau merasa diri lebih baik, lebih pandai, lebih rohani dibandingkan dengan yang lainnya. Hati-hati, kita bisa jadi orang yang tinggi hati, yang sombong. Dan ingat bahwa kesombongan atau pride itu adalah dosa pertama yang mematikan. Kalau kita ingat 7 deadly sins. Nah, teman-teman pemuda, bagaimana poin pertama ini kita refleksikan dalam keberadaan kita sebagai pemuda-pemudi Tuhan. Melalui perenungan pertama ini kita dapat merefleksikan bahwa setiap kita, saya dan teman-teman sekalian,
kita ini istimewa di hadapan Tuhan. Saya ingat salah satu tema beberapa tahun lalu ketika bicara tentang ini ada tema MU. Wah, bukan klub bola ya, tapi me unique. Kita istimewa. Kita istimewa karena apa? Karena dialah yang menganugerahkan karunia, kemampuan, dan juga talents itu kepada setiap kita, baik pribadi maupun juga komunitas. Di Korintus dituliskan ada beragam karunia itu. Berkata-kata dengan hikmat, berkata-kata dengan pengetahuan, menyembuhkan, mengadakan mukjizat, bernubuat, atau kalau bernubuat itu menyampaikan, mengucapkan maksud Tuhan tentang hal yang akan terjadi di masa depan. Ada juga yang berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain menafsirkan bahasa roh itu. Karena memang pada zaman itu hal ini menjadi sebuah hal yang ditemukan dalam kehidupan di jemaat. Bahasa roh itu muncul dari hati dan diucapkan pada lidah, sehingga tidak dapat dipelajari, dilatih, apalagi ditiru. Karunia ini pasti akan diikuti oleh karunia untuk menafsirkannya. Kenapa? Karena ini penting untuk kepentingan bersama dan membangun jemaat. Nah, ini nanti akan kita dalami pada poin yang kedua. Nah, teman-teman, ini karunia. Ada beragam karunia yang ada dalam jemaat Korintus. Sangat beragam. Bahkan dalam Roma 12 ayat 6 juga dituliskan. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Dan di Roma bahkan juga dituliskan karunia itu mengajar, menasehati, memberi, itu juga karunia. Karunia yang mungkin tampaknya biasa dan bukan sesuatu yang supranatural, tapi punya efek yang luar biasa kalau dilakukan dengan penuh ketulusan dan dalam cinta kasih. Dan ini pula yang kita temui dalam komunitas persekutuan, khususnya juga jemaat pemuda di jemaat GKI Perumahan Citra Sari. Kita dianugerahkan Tuhan kekayaan karunia. Pemuda di Citra, teman-teman, saya katakan kita punya kekayaan karunia, beragam karunia itu. Ada yang karunianya untuk memimpin, mengajar, menasehati, menjadi pemerhati untuk teman-teman yang lain. Dan juga tentu saja karunia untuk melayani dalam pelayanan di pemuda di GKI Citra. Misalnya kalau dalam pelayanan dalam peribadahan, ada yang menjadi liturgos, baik online atau nanti kita akan hybrid begitu ya. Lalu kemudian melayani sebagai pemusik, kantoria, ada yang menjadi multimedia, tim editing. Bagi saya itu luar biasa. Apalagi dalam situasi semua serba online, edit-edit video untuk ibadah, mempersiapkan hal-hal yang terkait dengan digital, itu menjadi sebuah hal yang amat dibutuhkan, bukan? Karena itu bagi kita yang tergerak untuk melayani, yuk mari kita melayani. Kita persembahkan karunia yang Tuhan beri itu untuk pelayanan di tengah jemaat pemuda di tempat ini. Dan dengan ibadah Zoom, ibadah YouTube, dan rencana ke depan kita akan live streaming, nanti juga hybrid, ada yang online, nanti juga ada yang di tempat gitu ya. Kita rindu semakin banyak yang bersedia dan komit untuk melayani di pemuda. Kita ada GG, kita ada grup pemuda, semua bisa sharing di sana. Dan kita juga bisa menolong teman-teman kita yang mungkin belum menyadari karunia itu. Kita tolong mereka supaya mereka juga bisa mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan dengan apa yang mereka miliki. Beberapa waktu yang lalu teman-teman saya lihat ada seorang juara Rising Star. Teman-teman tahu ya namanya Anmes Kamele. Ia diwawancara oleh Daniel Mananta dalam acara Daniel Tetangga Kamu, jadi tentang spiritual journey seseorang. Dan dalam wawancara itu ada statement dari Anmes yang menurut saya itu begitu luar biasa. Ketika diberikan anugerah talenta untuk menyanyi dari Tuhan, dia mengatakan begini, kalau sudah dikasih talenta sama Tuhan, jangan lupa kembalikan untuk dia. Artinya apa? Persembahkan yang terbaik untuk dia. Lalu kemudian ada tambahannya, tapi jadilah juga orang yang rendah hati. Biarlah Allah yang ditinggikan. Jadi teman-teman, ditunggu keterlibatan teman-teman pemuda semua. Dan kalau ini yang kita lakukan, maka kehadiran kita pun pada akhirnya menjadi berkah. Dan ini hal yang sangat indah dalam pelayanan kita. Nah teman-teman, ini hal pertama yang kita renungkan. Karunia adalah anugerah, dan Allah lah dialah sang sumber anugerah itu. Lalu pesan apa lagi yang bisa kita refleksikan dari perenungan hari ini? Yang kedua teman-teman,
Sudah tahu nih ada karunia dari Allah, kembangkan itu. Dan gunakan untuk kemuliaan Tuhan dan untuk pembangunan jemaat Tuhan. Ayat 7 menulis jelas, karunia yang ada tidak digunakan untuk kepentingan pribadi, apalagi sampai menonjolkan diri seperti tadi di jemaat Korintus. Tidak kemudian merasa diri lebih hebat dari yang lain. Oh, saya kan jago main musik, saya suaranya bagus jadi penyanyi, kamu nggak seperti saya. Saya kalau ngedit dipuji sana sini, saya bisa ngajar, mimpin, hebat kan saya? Saya lebih rohani daripada si A, si B, si C. Bukan itu teman-teman. Karunia yang Allah berikan bukan untuk kepentingan kita pribadi, tapi lebih dari itu, semua dilakukan untuk pekerjaan Tuhan. Ia memberikan anugerah itu supaya kita semua, saya dan teman-teman sekalian menjadi mitranya, menjadi kawan sekerjanya di tengah dunia ini. Keragaman karunia yang Tuhan berikan dilakukan untuk membangun jemaat Tuhan. Dan khususnya kalau kita kaitkan dalam konteks kita adalah pembangunan jemaat muda di GKI Perumahan Citra Satu. Karena itu keragaman karunia harusnya dapat membuat kita saling melengkapi satu sama lain. Perbedaan yang ada bukan dipandang sebagai sebuah hal yang kemudian bisa memecah belah. Tapi perbedaan itu mari kita lihat dalam angle yang berbeda adalah memperkaya kita dan menumbuhkan kita bersama, khususnya dalam sebuah pelayanan. Kita belajar menghargai dan juga kita belajar mengasihi satu dengan yang lain. Karena itu kalau kita membaca lanjutannya teman-teman bagian ini, maka dituliskan jelas kasihlah yang menjadi dasar segala sesuatu. Tanpa kasih, sekalipun kita punya berbagai karunia, maka semua menjadi sia-sia, tiada makna. 1 Korintus 13, nanti kita bisa baca bersama. Karunia yang ada mari kita gunakan untuk pembangunan jemaat Tuhan, gereja Tuhan, khususnya di Pemuda Citra Satu ini. Kita sambut dalam pelayanan di gereja Tuhan. Dalam sebuah tulisan yang pernah saya baca, tulisan itu berjudul Bagaimana Mengembangkan Karunia Rohani. Dituliskan bahwa setelah pada butir yang pertama kita memohon agar Roh Kudus yang bekerja dan menolong kita, maka tulisan itu melanjutkan. Terlibatlah dengan pekerjaan dan pelayanan di gereja di mana Anda berada. Karunia akan dapat dikembangkan kalau kita melayani Tuhan dalam persekutuan dan gereja Tuhan. Tapi tidak berhenti sampai di situ teman-teman. Kita juga belajar untuk mengembangkannya. Artinya, kita mau terus meningkatkan apa yang Tuhan telah anugerahkan itu. Dengan komitmen, dengan kesediaan untuk terus memperlengkapi diri kita. Terus berlatih, siap dibina. Banyak aktivitas pembinaan, pelatihan, di mana gereja juga memperlengkapi. Kita ingat ada bina digital, bina pelayan ibadah, pelatihan untuk pemusik, kantoria, pembinaan untuk para pemimpin ke depan, regenerasi kepemimpinan, dan begitu banyak hal lain yang juga dilakukan oleh gereja Tuhan. Kita juga dapat meningkatkan diri kita ketika kita menerima masukan inputan yang membangun, dan tentu saja itu harus disampaikan secara baik. Nah, ke depan teman-teman pemuda saya berdoa dan berharap generasi pemuda-pemudi di GKI Perumahan Citra Satu itu semakin bertumbuh dalam pelayanan. Kita akan terus melanjutkan perjalanan gereja Tuhan ini ke depannya. Jadi, tetaplah semangat untuk melayani Tuhan. Dari firman Tuhan hari ini sekali lagi saya mengajak kita merefleksikan. Yang pertama, karunia ada dalam setiap kita. Dan itu adalah anugerah dari Tuhan. Dialah sumber anugerah itu. Dan yang kedua, perenungan kita. Mari kembangkan karunia yang Tuhan beri dan gunakan karunia itu sekali lagi hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kiranya firman Tuhan menguatkan, meneguhkan kita untuk terus melayani dan memberi yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa,
Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Rekan-rekan pemuda, mari kita bersatu dalam doa syafaat. Terima kasih ya Tuhan untuk setiap anugerah kesempatan yang Engkau berikan kepada kami setiap hari. Khususnya hari ini kami kembali diingatkan bahwa Engkau menciptakan kami unik dengan talenta berbeda-beda. Dan kami mau menyerahkan diri kami untuk belajar mempercayakan hidup kami untuk dipakai oleh Tuhan. Kami ingin selalu hidup dalam relasi yang erat dengan-Mu, yang akan membimbing dan menguatkan kami untuk menemukan dan mengembangkan talenta yang Engkau anugerahkan kepada kami. Dan dengan mempercayakan diri kami kepadamu, kami juga dilayakkan dan dimampukan untuk dapat mengambil bagian dalam karya pelayanan Allah. Saat ini kami juga mau berdoa untuk para pemimpin kami yang harus mengambil keputusan penting dalam situasi pandemi ini. Tuhan anugerahkanlah hikmat dan kebijaksanaan untuk para pemimpin bangsa ini. Kami juga mau berdoa untuk setiap orang yang harus mengalami kesulitan hidup. Mereka yang sedang sakit, yang merawat anggota keluarganya, yang kehilangan pekerjaan, yang mencari pekerjaan, yang kehilangan orang yang terkasih. Berikan kekuatan yang lebih ya Tuhan. Berikanlah apa yang baik dan yang dibutuhkan oleh mereka. Dan pakailah kami juga ya Tuhan, untuk dapat berkarya di tengah situasi yang sulit. Kuatkanlah kami Tuhan, di tengah segala pergumulan hidup kami, baik karena kesehatan, ekonomi, hubungan dengan keluarga dan sesama. Biarlah dalam segalanya Engkau yang terus menguatkan kami. Kami menyerahkan doa kami hanya dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Marilah kita menyatakan syukur dengan memberi persembahan. Nat persembahan diambil dari Mazmur 86 ayat 12. Mazmur 86 ayat 12. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan, Allahku dengan segenap hatiku, dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Serta teguh
Mari kita berdoa. Puji syukur bagimu Bapa atas setiap berkat kasih karunia yang terus kami nikmati sampai saat ini. Kami mau membawa persembahan syukur kami yang berasal juga darimu. Perkenankan persembahan ini dan biarlah dimampukan orang-orang yang mengelolanya yang hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Mampukan juga kami untuk memberikan hidup kami sebagai persembahan yang kudus bagimu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Pakailah seluruh hidupmu dalam ladang dunia. Tiap harta dan talentamu pergunakan baginya. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta. Dia tahu yang kau butuhkan kini dan selamanya. Sungguh banyak waktu terbuang untuk hal yang tak perlu. Tuhan banyak beri peluang menyalurkan karsa-Mu. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta. Dia tahu yang kau butuhkan kini dan selamanya. Teman-teman pemuda, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Kita menyambut berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin.